Selamat pagi, sekarang jam 8.45, hitungannya masih pagi di hari libur atau di hari yang cuti ini. Tapi sekarang ini kita baru aja nyiapin alat guys, boleh dilihat. Nah ini alat kita, ini alat tempur kita pada hari ini. Karena jangan lupa kopi. Kan? Ke distract. Ya pokoknya ini alat-alatnya. Terus itu ada produsernya. Kita, ya pokoknya sekarang kita mau melihat keadaan lalu lintas di H+2 Lebaran. H+2, right? Ya kan? Ya, cheers. Dan aku juga akan kasih lihat gimana sih keseharian jurnalis dan di balik layarnya itu seperti apa sih saat kita live report, saat kita mengirim LOT, saat kita mencari informasi. Pokoknya gitu. Pokoknya seru banget hari ini. Oke, with me Bunga Cinka. Ini kantor kita. Halo, Pak. Jadi gini ya, kalau misalnya kerja di hari cuti, ada aja gebrakan. With our team today, this is Terry Fansdiba, kameramen andalannya CNBC Indonesia, and then Angga Yosua, Bang. Ini inti daripada inti CNBC Indonesia, and this is our producer. Joshua, siapa sih nama lo? Joshua Herman Londo. Joshua Londo. Londa. Joshua Londa. Cuacanya hari ini cerah. Dan aku mau kasih kejutan ke kalian, ke sobat otomotif. Tara. Ini dia mobil liputan kita pada hari ini. Keren banget, luar biasa, dahsyat. Ini Citroen C3 Aircross dan tampilannya gagah banget lagi. Tapi kita lihat ya, apakah mobil ini mampu menampung alat kita yang segambreng dan juga tim kita yang banyak ini. Cus, kita lihat. Yuk Bang, kita masukin alat yuk Bang. Nah, ini mobil pabrikan Prancis. Oh, ini tuh yang tadi kamu bilang bisa ini tuh kursinya bisa dilepas pasang. Jadi kalau misalnya kita lagi liputan arus mudik terus melihat lalu lintas tuh, kita bisa gondol gitu Bu, keluar gitu. Kursinya kita taruh di tanah, kita duduk di situ dengan aman, nyaman, tentram tanpa celana kotor. Keren banget deh, emang luar biasa. Cucok nih. Yuk kita masukin alat yuk Bang. Sangat amat leluasa, lega, masuk semuanya. Keren. Citroen. Sip. Langsung kita cus. Mari cus. Sekarang kita udah OTW ke Gadok. Kita mau melihat lalu lintas Gadok di H+2 Lebaran ini masih rame atau enggak. Nah terus kalau ngomongin soal Citroen nih guys, ini bisa, jadi tadi sih ada option Android atau Apple CarPlay gitu, dan ini tuh pakai HP ku, jadi Apple. Nah terus kayak kelihatan semua notifnya, terus dengerin lagu bisa kan. Sekali zaman sekarang kan kita kalau kemana-mana harus dengerin lagu kan ya gitu, sambil ngehalu gitu. Terus ini wireless, jadi nggak perlu kabel. Biasanya kan perlu kabel tuh kalau mau connect ke HP gitu kan. Terus ini oke sih, lega banget ya, ruang kakinya enak banget. AC-nya juga dingin banget lah. Pokoknya dingin banget, pokoknya nyaman lah ya. Dingin banget. Mantap. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki puncak, sudah meninggalkan Jakarta. Tadi perjalanan dari Tendean gitu ya, sampai sini ramai lancar. Tadi kondisi lalu lintasnya, terus juga kecepatannya tadi di sekitar 90 km per jam ya Pak Ade ya? Nyampe 100 nggak?
Enggak, belum sampai. Belum nyampe, tapi enak banget. Tadi kita sambil dengerin lagu, nyaman, suspensinya oke, terus juga kedap juga. Jadinya saat 90 km itu kan harusnya kerasa ya, tapi tadi nggak kerasa sama sekali, enjoy banget. Pokoknya ini oke banget. Gimana Pak Ade nyetir pakai mobil Citroen C3 Aircross ini? Pertama nyaman ya. Nyaman. Kedua, ini ada nih satunya yang paling enak nih. Apa tuh? Ketika ngerem nih dilepas juga mobil kayak agak berhenti sendiri nih. Oh gitu. Jadi nggak terlalu diinjak rem ya. Enak ya, empuk ya. Nggak terlalu dalam, diinjaknya udah ngerem, Udah pakem banget gitu. Pakem ya berarti ya. Nggak perlu dalam-dalam, di lambang aja. Oke, ih aman banget berarti. Nah, ini lihat ya, udah mulai padat. Tadi kan ramai lancar, nah terus begitu masuki puncak, ini udah mulai padat. Kayaknya sekarang lagi one way, tapi infonya nih one way-nya dari Jakarta menuju puncak. Jadi kita lihat ya, sepadat apa lalu lintasnya di siang hari ini di H+2 Lebaran. Nah ini adalah di belakang layar kalau misalnya reporter sebelum melaporkan, mau itu LOT, live on the tape atau live report. Nah apa aja yang harus kita informasikan? Yang pertama adalah nih situasi lalu lintasnya itu seperti apa. Kedua data-data yang kita dapatkan dari narasumber. Narasumbernya siapa? Biasanya kalau reporter itu nyari narasumbernya di lapangan gitu. Misalnya kalau di sini kita cari kakor lantasnya siapa ya gitu untuk mendapatkan data kiranya udah berapa banyak nih pemudik yang datang ke daerah puncak ini, terus ya kira-kira sistem lalu lintasnya seperti apa nih untuk mengantisipasi adanya lonjakan mobil-mobil yang ada kayak gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin gathering atau mengambil banyak informasi yang ada gitu di lapangan, oke? Dan kita tuh harus selalu komunikasi sama kameramennya of course, ya nggak Bang Yos? Iya betul. Iya, kita selalu komunikasi kan? Komunikasi kita lancar kan? Mau ngepen atau still aja? Ngepen boleh deh. Ngepen nunjukin kepadatan karena nanti aku di awalnya menunjukkan kepadatan dulu. Oke. Sip. Mau nyari data dulu? Boleh, aku mau nanya ini kan lagi one way. Mau nanya kira-kira one way-nya sampai jam berapa? Sekarang kita lagi tunggu dulu nih infonya. Tadi Pak Kapolres baru aja sampai. Nah ini A1 informasinya, jadi kita bisa menggali data sebanyak-banyaknya gitu. Banyak banget pertanyaannya nih seputar mudik gitu. Oke, kita lagi masih nunggu nih teman-teman wartawan sih, tadi udah beberapa udah ada yang ke atas, beberapa udah ada yang di lapangan juga. Nah ini ruang tunggu medianya, ada rekan media dari media lain gitu. Sebenarnya kita tuh bisa research di HP, cuman kan karena kita diterjunkan ke lapangan, jadi of course kita harus mencari data sebanyak-banyaknya yang ada di lapangan gitu. Oke, jadi itu tugasnya reporter. Oke. Tadi kita habis aja wawancara sama Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu, dan juga didampingi oleh Pak Kasat ya, tadi AKP Rizky gitu. Dan tadi kita udah tanya-tanya nih soal situasi lalu lintas seperti ini, apakah ada penurunan, dan ternyata memang ada penurunan. Terus juga ada beberapa insentif dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Nah tadi kan kita udah dapat info one way dari Jakarta ke Puncak gitu ya. Terus kita juga tadi langsung dapat infonya kapan one way dari Jakarta ke Puncak itu ditutup. Kemudian gantian nih dari yang arah atas ke bawah gitu. Jadi informasi-informasi itulah yang kami kumpulkan di lapangan dan akhirnya kami publikasikan kepada Anda yang membutuhkan informasi di rumah gitu. Jadi inilah tugas kami sebagai wartawan. Mantap tuh drone. Tapi lancar. Lancar ya? Lancar doanya. Nah ini kita sekarang pakai teknologi namanya drone.
Kita bisa lihat nih secara jelas ini di atas ya Bang. Di atasnya tuh ramai lancar, jadi rodanya tuh terus bergerak memang kendaraan-kendaraan ini. Tidak ada kepadatan yang berarti, yang padat hanya hatinya Bang Yosua. Oh my god. Berupa apa? Seperti apa insentifnya? Berikut dijelaskan secara langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. One take oke. Pemirsa, H+2 Lebaran di tahun 2025 ini di tempat saya melaporkan kini, pemirsa Anda bisa lihat arus lalu lintas di Simpang Gadok Raya Bogor ini. Nah, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu makan. Sekarang setim nih kita lagi makan nasi Padang. Terus karena kita sebagai wartawan harus belajar memanfaatkan waktu gitu loh. Ini kita sambil makan sambil mengirim gambar. Ini abang kameramen Punggawa CNBC Indonesia sedang mengirim gambar. Maksudnya apa? Jadi supaya bisa dipakai di kantor untuk tayang gitu. Jadi tadi tuh hasil-hasil stock shot gambar-gambarnya yang sudah diambil sama kameramen, terus juga LOT, terus juga ya hasil wawancara semuanya supaya bisa diolah di kantor harus kita kirim. Nah ini kita kirimnya pakai alat namanya Live Kilo View gitu. Boleh dikasih lihat Pak, ini di apa Pak, gimana Pak? Oh siap. Nah, Pak, kalau mau itu dan siap. gitu. Jadi sekarang kita makan dulu, kita menikmati dulu nasi Padang yang bisa dinikmati pada siang hari ini. Oke? Selamat makan juga buat teman-teman di rumah. Play dulu ya. Oke, siap. Nah, tadi kan kita lagi ngirim gambar, tapi ternyata sinyalnya itu nggak bisa gitu. Nah, sekarang kita harus putar otak. Dan Bang Yos datang dengan solusi bahwa kita harus, ini aku bawain, bahwa kita akan ke warnet. Jadi sekarang kita akan ke warnet, kita bayar aja nggak apa-apa internetnya supaya bisa kirim gambar karena dipakai jam 3 dan sekarang posisinya udah jam 1. Sementara kan gambarnya harus dijahit, harus diolah terlebih dahulu gitu. Jadi yuk kita langsung aja ke warnet ya, kita cari warnet terdekat. Lurus. Oke, nah jadi liputan hari ini menarik banget ya. Karena sebenarnya kita harus mengirim materi itu untuk dipakai di jam 3 dan di jam 5. Yang which is harusnya sudah diterima oleh kantor dari jam 12 dan juga dari jam 3 gitu kan. Nah tapi sekarang posisinya udah jam 2:30 dan kita belum berhasil untuk mengirimkan satu materi pun karena memang kendala di alat gitu. Jadi tadi sinyalnya tuh nggak bisa ngangkat, kantor pun tidak bisa menangkap materi yang kita kirim. Jadi solusinya adalah kita tadi langsung mengumpulkan semua materi yang ada, kita tadi bikin LOT lagi di rest area gitu ya. Dan sekarang kita ngebut ke kantor yang posisinya di tendean. Nah, menariknya adalah kita kan hari ini lagi pakai Citroen ya. Meskipun cc-nya ini cuma 1200, tapi ada turbonya. Tunjukin Pak Ade, ini mobil bisa lari, bisa ngebut, dan ini cocok banget untuk kebutuhan tim ya yang memang lagi agak buru-buru kayak gini. Karena memang materinya ditunggu banget sama kantor karena harus kita publikasikan. Dan hanya dalam waktu 30 menit aja ini kita udah mau sampai Jakarta guys. Dari puncak, dari Simpang Gadok tadi sampai ke arah Jakarta ini 30 menit aja di Maps. Ini kalau misalnya kita nggak pakai mobil yang agak gercep gitu, bisa lama nih. Ini udah mantep banget deh. Tapi ya meskipun ini kan 101 ya, di speedometernya itu 102 km per jam. Tapi penumpang itu nyaman aja gitu loh, nggak kayak wah bergoyang nih dunia ini, enggak kan. Gimana kameramen yang di belakang juga, produser gimana, nggak ada, aman-aman aja kan. Aman,
Aman kan? Nggak ada kerasa yang, wah ini ngebut-ngebut banget nih. Kelihatan emang Mbak ini kedapnya luar biasa oke banget. Sekarang ditunggu ya, kita lagi buru-buru banget nih ke kantor. Oke, yuk cus. Akhirnya sampai kantor juga kita. Gimana? Gua duluan ya. Ya, Mau ngambilin langsung. file. Oke, Biar sip. langsung tayang. Semangat bang, semangat bang. Nah itu dia tadi, kita 30 menit aja guys dari arah puncak ke Jakarta. Ini kita di tendean ya, di kantor kita. Nah ini ya, keren banget sih dengan bodinya yang compact, terus juga 7 seater. Ini cocok banget untuk family ya, bukan cuma untuk tim liputan ya. Tadi kan kita tim liputannya ada rame tuh kan, alat-alatnya juga rame. Jadi kalau misalnya mudik pakai Citroen, oke banget, bagasinya luas, terus juga 7 seater juga. Nah, yang menariknya lagi tadi adalah kan kita ngebut banget kan. Saat ngebut itu remnya, pemirsa, itu remnya tuh pakem. Jadi nggak takut tuh tadi Pak Ade ketika mau ngebut, nggak takut. Karena memang remnya langsung pakem gitu, nggak lari-lari gitu loh. Jadi emang oke banget sih, bodinya juga compact. Pokoknya mantep deh, kedapnya juga oke banget. Apalagi ya yang bisa kita omongin ya. Harganya tuh cuma di 200 jutaan aja. Jadi dengan harga 200 jutaan, dengan spek yang kayak gini sih menurut saya ya udah oke banget gitu. Jadi boleh dipertimbangkan. Oke banget nih, terus tampilannya juga gagah ya. Oke, sip. Kalau gitu, sekian liputan hari ini. Makasih banget sudah melihat bagaimana peliputan di hari ini. Meskipun sempat ada trouble dikit, tapi ingat ya, yang namanya trouble di lapangan itu atau masalah di lapangan itu hal yang wajar, yang harus cepat dicari adalah solusinya, bukan saling menyalahkan. Oke, demikian tim liputan CNBC Indonesia. Saya Bunga Cinka dan juru kamera Angga Yosua dan Terry Diba, dan juga tadi ada nyempil produser kita Joshua Londa. Oke, jadi see you next time. Bye-bye.